Eh, eh, eh. Selamat datang teman-teman. Halo Kin. Kayak udah lama ya nggak lihat Kak Anda Kin. Thank you banget. Ini Devkin bukan sih? Gua nggak salah kan ini Devkin kan? Halo Fikri Deps. Kita ngobrol-ngobrol santuy dulu aja kali ya. Kin, apakah benar Devkin? Oke. Thank you Devkin yang selalu meramaikan Discord dan menjawab teman-teman yang lain. Fikri Dibs, halo bang, halo. Hari ini kita mau bikin ini guys. Kita bikin yang keren-keren ya. Bareng-bareng ya. Bisa aja gue gagal gitu. Karena gue yakin di sini ada yang lebih hebat ya. Gue naikin dulu nih biar enak nih. Fontnya juga kekecilan nih kayaknya. Nah kayak gini aja. Host your day. Bentar satu. Halo bang, halo love. Di mana server memakai Node, di situ ada saya. Anjay Fikri, gokil lu. Axel, how's your day sensei? Baik. Menyenangkan, gimana kabar harinya Axel? Itu dribble web UI kan ya bang? Iya bener banget. Hanasya, foto-fotonya itu bisa dapat dari mana bang? Gua nggak tahu fotonya dapat dari mana. Kita cari di Google ya. No name, Ruli Anjay Mabar. No name. Selalu di awal dengan Ruli Anjay Mabar ya. Selamat datang teman-teman yang baru join. Ini kayak kita ngobrol-ngobrol lebih ke belajar bareng sih ya. Bikin website. Dan gue yakin yang nggak pernah ngoding sekalipun nonton gue live pasti bisa ngoding. Setidaknya kita bisa bikin HTML-HTML-an ya. Udah makan belum? Udah. Axel udah makan? Briska, kenapa nggak pakai Tailwind aja bang? Nanti ya, Briska, karena gue mau semuanya punya fondasi yang kuat. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat tiba-tiba Tailwind hilang, kita masih bisa gitu. Ladit, bang, rekomendasi laptop buat anak sistem informasi mending MacBook atau Windows ya bang? Tergantungnya Ladit, kalau misalnya lu punya budget lebih dan lu pengen nggak mau, lu nggak mau laptopnya tiba-tiba layar biru, gua saranin MacBook. Tapi kalau lu misalnya punya budget yang cukup, nggak yang lebih-lebih amat, dan lu rasa nggak butuh sampai semahal itu, Windows 5 jutaan, 7 jutaan pun juga cukup sih. Bagus lah Axel udah makan ya. BTW itu monitornya dua apa gimana, gede bet bisa kebagi dua. Ini laptop monitornya Xiaomi yang gua vertikalin gitu. Demi live, gila juga ya. Windows soalnya bisa crack aplikasi, bisa juga. Bang, itu pakai aplikasi apa bang buat ngoding? Ini pakai VS Code. Kemarin kan ada yang bilang, bang kenapa nggak pakai VS Code, pakai Code Sandbox. Dan gua akhir-akhir ini sering banyak masalah dengan Code Sandbox, jadi gua pakai VS Code. Pakai Studio kah? Ini nggak pakai Studio nih. Ini langsung live aja pakai HP ya. Thank you bang, sama-sama lah Dit. Nanti kita belajar bareng ya malam ini ya. Teman-teman boleh buka Code Sandbox ya. Kalau mau ngoding bareng sama gue, Code Sandbox. Kalau kalian punya VS Code atau Visual Studio Code, kalian bisa. Gimana cara installnya? Kalian bisa nonton di konten TikTok gue, gimana cara installnya. Karena kalau gue jelasin dari awal, takutnya yang lain itu nggak dapet pembelajarannya ya. Selamat datang teman-teman, 79 orang. Wah udah rame banget. Thank you banget guys yang sudah ramein. Di sini kita belajar bareng. Gue nggak joget-joget. Bukan seorang content creator yang joget-joget, tapi gue mau sharing-sharing soal pembuatan website yang dari sederhana sampai kompleks. Itu target impian gue untuk live TikTok. Jadi kalau mau belajar bareng, ikut gue, ayo kita belajar bareng. Oke, dan semoga gue punya kekuatan terus untuk bisa live. Selain VS Code, apalagi bang? Bisa pakai Notepad++, bisa pakai Sublime, bisa pakai Atom, banyak masih. Bang, YouTube yang ngasih tutor mudah dipahami di channel siapa ya? Tokyo. Bisa di Sandika Gali. Di Programming Unpas kalau nggak salah. Nah itu kayaknya tuh legend sih. Wah rame, ayo bang udah nggak sabar nih buat belajar. Tenang Malik, sabar-sabar kita tunggu yang lain ya. Soalnya kan janji gue jam 8.30 ya. Ini juga lagi belajar bootcamp fundamental software engineering bang.
Maksudnya Yotam ikut atau dia ngomongin ini lagi bootcamp? Ayo bang, tutor JavaScript-nya. JavaScript-nya bisa-bisa nanti ya. Jadi kita belajar HTML, CSS lagi. Karena kemarin tuh dapat masukan dari teman-teman, katanya dibikin harinya aja bang, basic, advance gitu. Karena kalau yang advance supaya bisa ngikutin. Oke, nanti di next live gue akan langsung ke React kali ya. Itu kan yang lebih advance. Dan mungkin gue ekspektasinya nggak terlalu banyak orang yang nonton, tapi ya udahlah gitu. Supaya teman-teman yang sudah pernah belajar basic programming, itu setidaknya masih bisa catch up sama gua gitu. Bang butuh template ada button navigation mobile. Template? Maksudnya status bisa di GitHub IO, kata Kin. Nah Kin, thank you banget bantu jawab-jawab ya. Ini soal banyak banget. Jadi gua akan jawab satu-satu sebentar. Lagi bootcamp bang, gara-gara bang Ruli jadi semangat belajar awal-awal. Mantap Yotam. Bootcamp di mana Yotam kalau boleh tahu? Zens bang minta proyekan yang bagus buat bikin portofolio. Ini salah satu portofolio yang lumayan. Maksudnya secara tampilan, tapi lu bikin jadi full stack gitu, bukan full stack lah. Ada back end-nya atau apa gitu, habis itu ada interaksi, habis itu connect dengan apa gitu, itu lebih keren. Baru, H2 baru. Bikin channel YouTube, ya. Gua nggak tahu yang ini apakah gua record dan gua upload, mungkin gua akan upload sih. Yang penting internetnya lancar dan gua tidak mengumpat, pasti gua akan upload. Jadi mungkin kalau gua ngomongnya sopan, seramah, tamah, review bang, tapi kelas gratisan, nyari sertif. Oke, nggak apa-apa Yotam. Nanti kalau misalnya dapat rezeki lebih, atau misalnya punya dana lebih, semoga bisa daftar yang berbayar. Karena yang berbayar tuh somehow, atau kadang tuh, bukan kadang sih, lebih sering berkualitas isinya. Halo bang, telat gak? Enggak Rizal. Gue nungguin lu, anjay. Gue nungguin kalian semua guys. Ada rekomendasi bootcamp di mana bang? Karena gue pernah bekerja di Hektif ya, pasti gue rekomendasiin Hektif. Tapi sebentar, nah, Guys follow ya guys. Wih, thank you banget Hanafi Auzan. Maksudnya follow dia. Thank you. Ini, gue lagi kerjasama dengan salah satu kelas. Nanti gue akan share kelasnya gimana dan ada diskon. Nah, jadi tunggu aja. Gue akan launch produk tersebut, video tersebut di minggu depan, gitu ya. Udah jam 8.30, bentar Duta Bacot. Tapi sudah rame sih, kita mulai aja ya. Karena sudah 100. Selamat datang teman-teman, tumben banget kita mulainya tepat waktu ya. Kita absen satu-satu, sudah 110 orang. Iya, udah mulai. Tapi sebelum itu gue boleh minta nggak? Semuanya bilang mulai, baru kita akan mulai. Biar gue tahu sebenarnya semua sudah ready atau belum. Bilang mulai, baru. Gas bang, mulai. Tadi ada yang nanya bootcamp ya. Bang ada bootcamp yang gratis kan? Nggak ada bootcamp yang gratis ya. Tapi kelas yang murah akan gue tunjukin nanti. Restart kata Ken, Kin. Harus PC nggak bang? HP bisa nggak? HP gue nggak tahu bisa atau nggak. Gue nggak pernah coba. Oke, kita mulai ya. Dah, thank you banget guys. Sorry sebelumnya gue nggak terlalu berapi-api hari ini mungkin jelasinnya karena tadi agak cukup padat ya pekerjaan. Tapi gue usahakan gue bisa live dan sharing banyak hal dengan teman-temannya. Dan mumpung lagi rame juga lebih asyik ya. Di VS Code bisa JavaScript. Bisa JavaScript VS Code. VS Code-nya bisa semua bahasa setahu gue. Oke, kita mulai. Jadi target kita tuh adalah bikin tampilan ini. Oke. Targetnya itu tuh kalau gue sebenarnya nggak muluk-muluk. Gue akan bikin ini nih. Navbarnya nanti ya. Apa navbar? Oh ya, navbar. Kita lihat ya, navbar sampai yang di bawah sini nih. Ya. Sampai ada foto. Foto dulu, tulisan ininya mungkin nanti. Tapi kita lihat, pokoknya ada foto, ada button, ada teks, dan sebagainya. Jadi layout utamanya dulu yang kita selesain. Oke. Sip, kalau udah, gue sudah pasang nih, gue sudah pasang sebuah font. Nah, ini ya. Teman-teman lihat ya. Bentar. Muka gue tuh ganggu ya. Gue taruh mana ya? Bentar. Gue buka di sini. Nggak kelihatan. Nah, ini. Di sini dulu kali ya gue taruh muka gue, semoga nggak ganggu ya. Nah, ini adalah website yang kita bikin kemarin ya. Sorry, yang baru gue setup. Setupnya gimana? Teman-teman bisa cari cara setupnya. Atau misalnya cari aja boilerplate atau template HTML. Untuk awalnya. Jadi yang atas ini abaikan saja. Ini nih gue cuma generate aja gitu ya. Kalian bisa generate-nya dengan berbagai hal. Yang penting isinya sekarang. Oke? Nah, isinya itu, everybody, ini gue pakai font namanya itu Noto Sans Mono. Noto Sans Mono. Noto Sans Mono itu adalah sebuah
Ini adalah sebuah sebuah apa ya nih bisa dibilang ya? Ini sebuah font lah. Font yang gua tadi cari di internet tuh kayak agak mirip dengan ini gitu. Oke? Bang sebagai software engineer biasa pakai bahasa apa? Wah, thank you banget yang sudah share live-nya. Bentar ya, guys. Nanti gue jawab. Bang, rel buat apa? Ini nih rel. Rel ini nih kayak jenisnya ya, style sheet-nya. Relationship, sorry, hubungannya. Hubungan dengan ini, indeks CSS. Kalau CSS tuh relnya style sheet. Kalau kalau iya, apakah ada rel lain? Mungkin ada, tapi sejauh ini makanya CSS saja. Saya bantu like. Thank you banget, Kue Pio. Oke, sip. Kita lanjut. Ini H1, ini paragraf. Tapi kan kita nggak bikin H1 sama paragraf ya. Kita hapus. Kita akan mulai dengan navbar. Oke. Navbar itu gua akan bikin sebuah elemen di sini nav. Oke. Nav, abis itu gua di sini kasih masukin mungkin H1 kali ya. H1-nya tadi Woody ya. Nah. Oke, H1 Woody sudah ada. Nah sekarang kalau gue biasanya mendapatkan sebuah desain, gue akan mulai menerka-nerka atau main itu adalah salah satu semantik HTML ya. Semantik HTML di mana dia tuh menjelaskan bahwa jadi main elemen itu cuma satu di sebuah dokumen. Nah jadi kalau misalnya ada main elemen, ya berarti dia elemennya cuma satu dan itu utama dari dokumen tersebut. Jadi cuma satu dan itu utama, main gitu. Ngelek ya? Memang suka ngelek sih tapi. Nih, fontnya tuh namanya Noto Sans Mono. Kenapa nav-nya nggak di header? Lah iya ya lupa gue. Nav-nya di header ya guys. Header tuh apa? Thank you udah ingetin. Header tag. Header tag itu adalah sebuah dia tuh header bisa. Oh ya, header tuh bisa untuk jadi kepalanya itu. The header element represent a container for introductory content or a set of navigation link. Like juga. Header tuh kepala, betul. Like bang, masih nge-lag? Kenapa nggak di section in aja bang, navbarnya? Nggak pakai header aja, nggak apa-apa. Kan ini kan utama, jadi masukin header gini. Ini di header. Kayaknya nggak apa-apa deh pakai header ya. Aman nggak lag? Oke, terima kasih Dorat Jatun. Ya. Rizal terima kasih. Wesigal School atau Bootstrap bang? Oke, lanjut. Sabar ya guys, pertanyaan-pertanyaan gue akan pasti jawab. Tapi gue akan selesaikan dulu ya. Dan gue ada targetnya kayaknya live-nya nggak terlalu lama karena agak capek ya. Nav dulu nggak sih yang bang paling atas kalau mau pakai navigasi? Ini ada nav nih. Ada nav ini. Tapi dibalut header. Apakah ini best practice? Gue agak lupa ya. Kok nggak banyak? Oke, lanjut dulu ya. Sabar ya guys. Nih H1 tambahin Woody. Abis itu, tadi kan gue bilang, kita tuh mulai menerka-nerka nih. Kira-kira gimana bikinnya nih? Kalau gue nih bisa bayangin, kita tuh pakai Flexbox. Di mana Flexbox-nya itu justify content. Nah ini bagi yang sudah nonton live gue pasti sudah pada tahu lah. Ya. Gitu ya. Sudah pada tahu gimana pakai flex dan justify content. Gue akan pakai justify content ini space between supaya di ujung-ujung. Nah, tapi supaya ini bisa banyak, gue akan wrap atau gue akan masukkan satu mungkin div kali ya untuk menyimpan ini semua. Kayak gitu. Oke. Biasanya tuh make ULLI. Setahu gue. Jadi kayak ini navbar. Oke. Gue mulai dengan indeks CSS. Ini sudah CSS sebelumnya. Jadi gue tambahin nav. Nav, dia displaynya apa? Displaynya flex. Justify kontennya apa? Space between. Supaya dia rapi, jangan dulu ini dulu ya, space between, oke? Kalau udah, gue akan bikin sebuah UL, ya. UL, LI-nya apa? LI-nya shop bisa. LI-nya apa lagi nih? Browse. LI-nya itu FAQ. Kayak gini ya. Kita lihat hasilnya, ganggu ternyata. Bentar ya guys. Nah, kita sudah bisa pisah ini ya, kiri sama kanan, ujung sama ujung ya. Oke. Dalam LI isi tag A, boleh. Bentar ya. Gue cuma mau kasih tahu tunjuk dulu.
ujung-ujung nih. Woody sama shop browser FAQ. Dia sudah ujung-ujung. Sekarang kita akan bikin UL-nya itu jadi horizontal. Oke. Sebelum lanjut tadi ada yang bilang, Bang. Pakai Anchor. Siap. Boleh masih ya. Kayak gini ya. Shop. Browse-nya apa nih? Ref. Browse. Oke. Tadi ada yang bilang kayak gitu. Tapi benar juga. Kata-kata beliau ini ya. Sudah. Kita tambahin Anchor. Bro Wiwit, asli keren lu bang. Wah, thank you banget. Thank you banget yang sudah share, yang udah ramein ya. Kita lanjut ya. Thank you banget atas, apresiasi teman-teman atas live gue. Sip, kita belajar bareng. Yang pasti yang paling utama adalah kalian tuh ngerti. Itu doang sih kalau gue. Kalian bisa ngoding semuanya, mantap lah. Nah, kalau udah, kita akan styling ya. UL-nya ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, kita tuh bisa namanya nested CSS. Jadi di dalam elemen CSS ada elemen lagi. Gitu ya. Thank you guys. Ya. Nav, habis nav di dalamnya UL. Maksudnya apa? Berarti kalau ada UL di dalam nav, maka styling ini akan jalan. Kayak gitu. Oke? Gua maunya ini displaynya flex. Flex direction-nya apa? Supaya horizontal. Nah, supaya horizontal, row. Oke? Kalau udah, dia kayak gini nih. Habis itu kita kasih gap. Oke, gap ini apa? Memberikan jarak satu elemen dengan elemen lainnya. Atau di dalam item-item anaknya dikasih apa nih? Jarak. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ini kan kita nggak mau ada ini ya, titik ini ya. Teman-teman bisa hapus. Hapusnya itu di dalam sini bisa nested lagi harusnya. Kita hapus text decoration kalau nggak salah. Bukan text decoration ya. Coba ya, remove bullet point from UL. Nah, nih gimana cara ilangin bullet point? Oh, ini nih list type di sini nih. Nggak usah di LI, sorry. Kita masukin ke sini. Oke? Udah, hilang deh. List style, thank you banget guys. Oke? Betul, Cornicle. Ini jadi nggak ribet, lebih ke kayak lu nggak perlu harus masukin bikin sebuah nama dengan kombinasi apa-apa. Jadi dengan nested ini, dia lebih terisolasi gitu ya. Href color-nya bang. Oh iya, oke. Href ya. Ini nggak sih text decoration? Gue nggak mau ada itu, garis sama color-nya black ya. Gini kan? Ini nggak sih? Kenapa nggak pakai button aja ketimbang LI? Gue lihat tuh banyak yang make navbar tuh UL LI sih. Gue belum tahu alasannya. Gue cuma ngikutin cara mereka aja. Cara tahu fungsi-fungsi tag di mana bang? Itu bisa belajar di W3 School. Detail-detailnya. Atau nanti kita bisa belajar bareng. Maksud kita ngerjain bareng. Itu juga bisa. UL LI nggak sih? Iya UL LI kok. Ini UL LI nih. Oke. Sip. Kita lanjut dulu ya guys. Sebelum kita makin jauh ya berbicaranya ya. Gue kasih padding dulu, padding horizontal, vertikal. Gue nggak mau vertikalnya, gue mau atur horizontalnya. Gitu ya. Mungkin agak lebih dalam, bisa 16px. Nah ini ya, jadi kelihatan. Walaupun tulisannya kayak lebih kecil ya. Enggak. Lebih dalam lagi aja ya. Tapi gue di sini make. Kalau Ruli bukan elemen kan ya bang? Bukan. Jangan pakai space between. Kita make ini aja. Around. Atau evenly. Wah, makin dekat ya. Space between aja ya. Space between, habis itu kita mainin paddingnya. Ya. 0, 64px. Gitu guys ya. Ya, upload di YouTube nanti ya, saya usahakan ya teman-teman. 1 rem juga boleh, kalau misalnya mau dibikin lebih responsif, 2 rem bisa. 3 rem deh. Ya. Ini masih nyoba-nyoba, meraba-raba ya. Maksud 0 ini bang apa? 0 ini nih vertikal. Atas bawah. Kalau horizontal itu yang 3 rem. YouTube-nya apa bang? YouTube-nya Ruli Saputra. Ada di YouTube. Ya YouTube-nya Ruli Saputra ada di YouTube. Memang kan namanya juga YouTube. Adanya Ruli Saputra YouTube. Gitu. Gua ngomong apa sih? Oke kita lanjut. Lanjut. Kalau udah, kita akan bikin navbarnya udah.
Iya nggak sih? Nah, icon-icon ini kita nanti dulu, kita sisihkan nanti, karena kita belum nambah icon. Karena kita mau fokusnya tuh sebenarnya kan di main page-nya nih, halaman utamanya ini. LI bisa pakai label. Label setahu gue untuk input sih. Kalau untuk LI kayaknya agak jarang sih gue liatnya. Oke, kita lanjut nih. Ya, sudah main header. Nah, setelah header, gue akan bikin sebuah... Ini nih. Bentar ya, guys. Ini nih gue merasa lagunya ini tidak copyright ya. Ini kalau nggak copyright, mati. Nggak boleh ngomong itu. Background musik ya, guys ya. Section juga bisa, artikel juga bisa ya. Kalau mau yang lebih general, kita bisa menggunakan section. Section ini apa? Dan gue sukanya kayak gini nih, teman-teman kasih komen. Misalnya sectionnya ini adalah main page, misal gitu ya. Nah, biar developer lain tahu, oh, ini main page. Section ini tuh untuk halaman utama. Kayak gitu ya. Dan gue masukin ID di sini. ID, oke? ID. ID-nya tuh adalah main page. Gitu. Kalau udah, sekarang gue akan bikin layoutnya lagi. Oke? Kita bikin layoutnya lagi. Ada yang bilang hero section. Hero itu kan setahu gue kumpulan foto-foto ya. Kalau ini kan utama aja nggak sih? Ya, itu bebas. Kalian bisa menentukan namanya masing-masing. Oke? Nah, ini adalah main page. Habis itu ini section. Aduh, gue ngomong apa ya? Gue kayak orang ngantuk deh. Main page, section. Gue mau ngomong apa tadi? Ya udah, sekarang kita main layoutnya. Pertama-tama teman-teman gak usah pusing, ini fotonya dari mana, ini nanti bentuknya kayak gimana, tebalnya kayak gimana. Kalau gue bikin dulu layoutnya. Ngopi bang ya, nanti ngopi ya. Sorry, jarang join lagi, sibuk skripsi. Semangat Bumblebee, semoga lancar ya. Fontnya Noto Mona Sans ya. Noto Mona Sans. Noto Sans Mono. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gue minta teman-teman berimajinasi. Jadi frontend tuh sebenarnya banyak kan berimajinasi ya. Bagi teman-teman yang suka berimajinasi sih mantap sekali ya. Jadi kayak ini nih. Set ya. Ini teks. Jadi ini kolom, foto, habis itu nih flexnya row. Kayak gitu ya. Kenapa nggak pakai div? Karena best practice-nya semantik HTML itu menggunakan section, artikel, dan bla bla bla. Pakai div itu kalau sudah memang tidak punya hal yang perlu dipakai elemen yang maksudnya non semantik, ya udah pakai div. Apakah membuat error? Enggak. Lu pakai semuanya div nggak masalah, tapi kurang bagus. Di Bootstrap langsung col. Iya coy, kita bikin dari manual. Oke? Kalau udah berarti gue akan bikin main page ini menjadi flexbox. Dan flexbox ini adalah row, ya. Tapi sebelum itu gue mau ngecek dulu nih. Left, right. Oke? Maksudnya left dan right ini apa? Gue cuma mau ngetes, oke? Gue cuma mau ngetes apakah display flex ini, ya, flex direction ini jalan atau enggak gitu. Dan gue mau ujung-ujung ya. Kalau teman-teman lihat itu apa tuh ujung-ujung ya? Nih, oke? Kita lihat ujung-ujung udah, ya. Tapi paddingnya nggak pas nih. Nah, supaya paddingnya pas, teman-teman, instead of, anjay, bahasa gue keren banget. Daripada lu masukin paddingnya di nav, dan nanti elemen-elemen bawahnya lu masukin lagi padding, pakai di satu tempat aja. Apa tuh? Di main. Berarti nanti mainnya itu, expect-nya dia punya sebuah padding ya. Padding di sini nih, main, di mana main? Lu pasang di sini, semuanya jadi rapih ya. Dibikin padding. Bikin kontainer nggak sih? Menurut gue sih nggak perlu kontainer ya sejauh ini ya. Karena kan section ini sudah satu kontainer ya. Ya, section ini kan sudah paling luar. Habis itu di kiri, di kanan. Di kiri tinggal bikin kontainer, di kanan bikin kontainer. Instead, karena section ini kan sudah kontainer ya. Kontainer tuh seperti wrapper lah. Seperti parentnya, pembungkusnya. Mau bikin apa bang? Kita mau bikin ini. Sip. Oke, kita lanjut. Kita sudah bisa pisahin kiri sama kanan. Sekarang kita bikin yang kiri dulu. Yang kiri itu ada tulisan apa aja guys? Kiri itu ada tulisan Modern Furniture for Minimalist Lovers. Bla bla bla. Bla bla bla. So on. Oke. Rem itu apa bang? Rem itu adalah satuan yang responsif. Gitu ya.
Buat berhenti bang, betul juga. Sebenarnya dia nanyanya bukan soal rem satuan ya. Mana tahu sebenarnya dia cuma nanya rem untuk mobil gitu ya. Wah rame. Ya lumayan ya mas ya. Oke kita lanjut. Sudah section tadi kiri kanan H1 H1. Nah supaya kita mencapai nih tujuan mulia kita. Yaitu membuat teksnya itu ada judul, description, dan bla bla bla. Gua mikirnya sih kita bisa pakai artikel. Tapi kalau pakai artikel berarti lu butuh header dan sebagainya. Atau sesimpel, ya nggak apa-apa lu pakai artikel gitu. Atau pakai div juga nggak masalah ya, kalau yang kali ini. Tapi gua saranin sih kayaknya bisa pakai artikel ya. Nih, artikel ini apa? Jadi artikel itu tuh setahu gue, artikel itu adalah sebuah self-contained composition in a document page application. Jadi maksudnya itu adalah dia ini sebuah HTML elemen yang merepresentasi sebuah komposisi self-contained yang memiliki isi yang saling berkorelasi gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat artikel forecast itu isinya H1-nya ada weather forecast, di dalamnya ada artikel lagi, artikel. Jadi menggunakan artikel juga nggak masalah. Agak ribet gini bang biasa. Memang guys, gua sih kalau mau ngoding make div aja semua itu cepet gitu. Tapi kan kita semua pengen jadi developer jago bukan? Gue yakin sih semua orang-orang Indonesia bisa jadi developer jago. Nah, kalau mau jago, mari kita belajar bareng cara yang benar. Nah, gitu ya. Gue bilang belajar bareng ya, karena kan gue juga bisa hilaf ya. Oke, di sini artikel. Artikelnya gue mau masukin H1. H1-nya apa teksnya? Nah, teksnya ini apa nih? Modern furniture for minimalist lovers. Ya, gitu ya. Minimalist lovers ya, sudah ada teksnya H1 tapi kayak menurut gue ini kurang gede tapi enggak masalah ya. Ya Dek ya, enggak masalah ya Dek ya. Oke? Enggak masalah. Ya Dek ya. Nah, habis itu yang keduanya itu ada teks bawahnya, ini panjang nih. Nah, untuk teks bawahnya gue make coba small ya. Gue takut terlalu kecil sih. Wah, apaan nih Bang small? Dari bahasanya aja small itu apa? Kecil ya. Jadi, tulisannya nanti kecil. Dan ini memberikan sinyal kepada browser bahwa teks ini tuh bukanlah teks yang penting sebenarnya. Walaupun setelah gue ngomong tadi, gue merasa gue salah ya. Harusnya kan ini suatu hal yang juga penting ya. Ini seperti description ya. Nah, lihat teksnya panjang banget pakai small ya. Gitu, oke? Nanti kita benerin stylingnya satu-satu ya. Apalagi yang kecil bang. Waduh, yang kecil ini jempol kaki. Ada gitu orang live kasih jempol kaki ya. Ada yang kecil tapi bukan. Lanjut. Pasang aja di body. Fontnya nanti gimana tuh bang? Sabar ya. Ini small. Walaupun sebenarnya small ini kayak kurang tepat ya. Kayak gak apa-apa, kita gini dulu aja ya guys ya. Percayakan dulu saja kepada saya. Walaupun saya juga kurang yakin yang artikel yang small ini, tapi nggak apa-apa. Habis itu, kita bikin, bang lu kuliah jurusan apa? Informatika. Pengaruh ke SEO, sayang WNDY, mending pakai P aja daripada small. Kalau pakai P juga boleh sih ya. Nggak masalah juga sih pakai P ya. Tapi gue kenapa nggak tahu merasa pakai small ini menjadi suatu hal yang menarik ya. Bentar ya, sorry ya guys, kita kan namanya belajar bareng ya. Belajar bareng jadi sabar-sabar ya. Kita belajar bareng namanya. Jadi small ini tuh adalah define smaller text. Oh jangan pakai small deh, sorry guys. Pakai P aja, karena small ini untuk apa? Smaller text like copyright and other side comment. Jadi tidak tepat ya. Oke. Sudah ditambahin paragraf di sini, udah ada teksnya sekarang. Kita akan tambahkan apa nih? Action ya. Action ya. Ada 2 button ya, 2 button ya. Nah, kalau ada 2 button ya, Dek ya, kita tambahkan 1 section lagi baru nih di sini ya. Ini sectionnya entar ya. Saya cek dulu ya. Gua takut artikel ini tidak boleh menggunakan artikel. Oh, kita pakai section aja ya, Dek ya. Jadi dalam section bisa pakai section ya, Dek. Atau kalau nggak mau pusing bisa pakai div juga boleh ya. Yang penting jangan pakai paragraf ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Div ini gue masukin
kelasnya sebagai action footer. Nah, aduh, footer ya. Kaki ya. Cakep fontnya. Oh, yoi. Ini pakai Noto Sans Mono. Iya mas, Elnos. Mumet aku dek ya dek. Caranya gimana bang? Soalnya baru belajar. Sebentar. Oke, lanjut ya. Soalnya ini kan recordingnya akan gue upload ke YouTube ya. Jadi gue harus to the point gitu. Anjay, canda. Nah kalau udah kita tambahin action footer. Nah action footer ini kalau teman-teman lihat, nah di sini letak masalahnya. Tapi sederhana, tidak perlu pusing, pegangan bareng. Jadi ini kan row-nya kolom ya. Nah, row-nya kolom kayak gini. Nah, di sini row-nya, flex direction-nya kan kolom ya. Nah, ini flex direction-nya nggak kolom. Ini row. Nah, supaya bisa kayak gitu, kita masukin aja sebuah div, kelasnya action footer, habis itu action footer-nya apa? Ya, action footer-nya, display-nya flex row. Gitu deh. Ya. Sederhana sekali, tapi tidak semua orang tahu. Ya. Oke, kalau udah gue lihat ini main page. Di dalam main page ini ada action footer ya. Bisa nggak ya? Kita coba ya. Action footer. Display flex. Flex direction-nya row. Habis itu gue mau tambah gap. Gap itu apa? Jarak antar satu item dengan item lainnya. Ya. YouTube-nya sama kayak nama TikTok. Ruli Saputra aja. Kalau TikTok tambah 5, kalau yang YouTube tidak. Ya. Tambahin action footer. Action footer kita coba dulu ya. Tadi apa tuh? Shop now sama show reel ya. Shop now sama show reel ya. Show reel. Tada, berhasil. Kita udah bikin nih. Di dalam flex ada flex. Ya, di dalam flex ada flex. Tadi gue mau ngomong apa ya? Di dalam flex ada flex. Ya, di dalam flex kolom. Habis itu di sini flexnya row dan semuanya berjalan dengan MNTP SKL au ya. Gitu. Berarti di luar div action footer itu displaynya kolom ya Mas ya. Yang di luar div. Iya betul, mantap sekali. Siapa tadi namanya? Elnos ya. Ya. Yosi anak baik. Bang, tag-tag yang penting di CSS apa aja sih? CSS nggak ada tag ya, HTML yang ada tag. Rizal meluk ya? Oh, gue peluk balik kalau gitu. Ya, Elnos. Kolom, abis itu nih row. Oke? Di YouTube belajar dari awal banget nggak ada. Nggak. Kalau di YouTube gue belum belajar dari awal. Gue langsung loncat ke React pas di YouTube. Oke? Udah action footer, shop now, show reel. Nah, kalau udah, teman-teman lihat. Bentukan button yang kayak gini tuh kira-kira kita bakal dapat kerjaan nggak di kantor? Misalnya nih, lu bikin project. Habis itu lu kasih button style kayak gini. Gua yakin bos lu belum aja lihat semua konten, lihat button ini langsung Anda digebuk. Nggak gebuk. Kalau usah pakai kasar-kasar lah ya. Nah, maksudnya apa ya? Berlebihan sekali tadi dramanya ya. Tapi intinya adalah kita nggak mau bikin buttonnya ini by default adalah stylenya kayak gini. Karena setahu gua, setiap browser punya style berbeda-beda terhadap button. Nah, kita mau bikin itu konsisten. Dengan apa? Kita mereset button tersebut dan kita ubah stylenya yang kita mau. Bang, lu hacker apaan? Langsung dapat hikmahnya. Mantap ya sekali. Oke, pertama kita akan bersihkan buttonnya dulu dari segala dosa. Buttonnya itu kita hilangin background color dulu ya. Kita background colornya bisa non nggak sih? Nggak bisa ya. Transparan kali. Tuh backgroundnya udah hilang. Bordernya kita bikin 0. Tapi border radiusnya kita bikin semuanya. Jangan bordernya 0 ya. Ya udah. Tapi font family-nya jangan lupa guys. Kalau lu lihat nih font family-nya nih nggak sama ya. Button nih suka-suka kau lan. Mau ngomong kasar tapi nggak boleh lagi di TikTok. Canda ya TikTok ya, love you. Makasih sudah menjadi platform paling keren di dunia. Oke, kita lanjut. Buttonnya sudah kita bersihin, kita sudah beresin. Sekarang kita baru stylingin ya. Stylingnya gimana? Gua mau shop now ini punya kelas. Nama kelasnya adalah BTN Shop Now. Dah typo kali terus ya. Satunya lagi kelas BTN
Itu bank. Oh, salah ya. Itu BTPN ya. BTPN bayar kali, endorse boleh. Uhuy. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan sudah ada BTPN, BTN Shop Now dan BTN Showreel ya. Nah, Bang, mana buttonnya, Mbak? Nggak kelihatan. Iya, makanya kita mau stylingin ya. Nah, jadi kita kan styling satu-satu ya. BTN Shop Now dengan BTN Shop Now dan BTN Real ya. Ya. Kalau udah, kita akan bikin. Nah, kita akan bikin cak ini ya, cak ini ya. Caranya gimana? Caranya adalah pertama-tama kita cari warnanya dulu ya. Warnanya apa sih ini? What font? What font? Nah, what font? Salah kok what font? Ini nih, Colorzilla, Colorzilla. Ah, ini nih. Warnanya kita dapat nih ya. Kok Monasan anjir? Bentar nih. Nah, nih. Nah, udah nih kita dapat nih. Dapat apa ya? Dapat hikmahnya. Mana sih? Kocak. Oh, ini nih. Bisa copy belum? Oh, ada copy ya. Warna sementara Baya mendekati. Kok gue nggak bisa online ya bang webnya? Stabilo. Iya, Stabilo. Ini orang-orang kenapa ngatur-ngatur saya sih ya? Canda. Background color titik 2 ini. Udah bisa ya. Background colornya udah ada. Habis itu border radius. Radiusnya gua kasih 8px. Paddingnya itu dibikin tidak simetris. Atasnya lebih kecil daripada sebelah kiri kanan. Kayak gitu. Oke. Aku suka bingung kadang kalau soal CSS. Sama, nggak apa-apa. Walaupun gue nggak bermaksud adu nasib. Tapi CSS tuh dipelajarin beriringan dengan lu bikin semakin banyak lu latihan sih. Kan lu pernah dengar quotes ini nggak sih? Canda ya. Animasinya gimana bang? Sabar calon presiden. Waduh ngeri nih calon presiden nih. Calon presiden yang terpilih atau apa nih? BTN Showreel. Sekarang kita bikin yang Showreel ya. Showreel ini saya lihat-lihat. Ya. Saya lihat-lihat ini nggak ada styling yang itulah. Ngomong apa sih? Nggak yang terlalu banget lah. Cuman dia tuh ada text decoration-nya kalau nggak salah underline. Nah, udah deh. Kita punya 2 button nih. Ya. Tapi button ini kosong. Sedih. Menyedihkan. Ya. Kenapa menyedihkan? Karena tidak ada interaction. Sekali lagi, kita coba cari di Google. Ada bisa menggunakan variabel CSS. Variabel CSS itu adalah sebuah variabel pada CSS. Digunakan kenapa pakai variabel CSS? Supaya teman-teman itu nggak perlu nulis berkali-kali ya. Gini, maksudnya apa? Gua tuh mau nanti teksnya itu warnanya bisa dipakai di mana-mana tanpa harus gua copy paste. Kalau kayak gini kan gua copy paste satu-satu. Itu adalah kerjaan yang kurang pintar, teman-temanku. Bang lu Cina. Namanya Jepang manggil saya Cina. Rasis. Canda. Ada keturunan. Apakah itu jadi masalah bagi teman-teman? Tidak lah ya, kita kan semua satu. Betul? Nah, kita kasih warna green ya. Nah, kita kasih primary aja. Maksudnya primary itu apa? Ini adalah warna utama. Oke? Jadi kita masukin di sini, ini sebagai warna utama. Kita masukin di sini. Cara gunakannya adalah var, ya jangan lupa var. Strip apa? Primary. Bagus bisa diajak bercanda. Timothy. Gue kayak Timothy. Timothy siapa tuh? Timothy yang apa tuh? Aduh, gue nggak bisa upload nih. Tadi bercandanya soal ras soal nih. Makanya lu jangan pancing-pancing lah. Gak ada YouTube video gue. Gak ada video YouTube gue. Gak ada YouTube video gue. Lanjut lah. Sudah lanjut, kita sudah dapat warnanya nih, var primary di sini. Nah, sekarang kita akan bikin sesuatu hal yang lebih menarik. Maksudnya menarik apa? Kita akan bikin semacam transition. Transition yang membuat, kita akan menambahkan micro interaction pada button-buttonnya. Ya. Jadi button-buttonnya kita tambahin micro interaction supaya apa? Biar lebih bagus. Bang, jaket lu itu aja. Iya memang, nggak gua cuci dari SD. Itu kan yang pengen lu denger. Nggak mana, karena gue suka aja pakai ini. Karena kalau gue buka jaket gue ntar viewersnya naik 10.000 karena
Wah, gitu. Gue kayak halu-halu gitu dah. Oke lanjut. BTPN lagi. Gue udah teler-teler gitu ya. Nama font on, nama font, sabar saying. Nama fontnya ini Noto Sans Mono sih, siapa yang mau nanya lagi? Gua kasih tahu. Nih, Noto Sans Mono. Lekas project ini apakah dibagiin source code-nya? Iya dong. Capek banget ya bang? Agak nih. Tapi nggak apa-apa. Hari ini nggak terlalu lama-lama lah, ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Masih, ya bisa, masih semangat ya. Oke lanjut. Nah kita akan menambahkan hover ya. Hover itu adalah apa? Hover itu kalau misalnya si button ini, kursor ini menyentuh button, maka selektor tersebut akan berjalan. Ya, bang dari awal, aduh emotiko batu lagi, enggak. Oke kita tambahin button shop now nih ya. Jadi cara pakainya gini guys, nama kelasnya ditambah selektornya apa? Hover. Nah, habis itu kita coba dulu aja ya, misalnya colornya jadi red ya. Maksudnya color jadi red, maka teksnya menjadi warna merah. Gitu ya. Kalau udah, lihat. Shop now-nya pada saat kursor menyentuh button, maka akan berubah sesuai dengan stylenya. Kenapa hover? Karena gue mau kursornya nanti menyentuh button, berubah warna atau berubah efek. Gitu, kece bang. Jelas. Tapi kan warna merah sama hijau kurang cakep. Iya nggak sih? Iya Ruli. Nah, supaya, kalau gue sih kepikir hover itu apa? Jadi outline-nya atau ininya, itu jadi satu PX solid dengan warna primary. Nanti background color-nya jadi transparan. Jadi kalau di hover, nah jadi ada kayak gini guys. Nah, ya. Kalau kurang tebal, tebelin. Ya. Tapi jelek ya ketebalannya. Nah, ada yang bilang kenapa nggak border bang? Boleh border, tapi lihat perbedaannya ya. Nah, border itu tuh adalah garis dalam, outline itu adalah garis luar, setahu gue. Jadi pakai outline aja. Merah cenderung ke salah atau error. Kursor pointer, cakep bener. Makasih udah ingetin ya sih ya. Kursor pointer, supaya apa? Nih ada pointernya. Tapi kalau teman-teman lihat kira-kira kalau animasi kayak gini tuh cupu banget nggak sih? Yeah. Cupu banget menurut gue, karena nggak ada animasi atau efeknya. Nih, gua kasih tahu nih lu semua ya, jangan bikin button kayak gini ya, Dik ya. Pakailah transition, salah satu properti CSS. Yang dimana ini nih memberikan efek delay, semacam kayak animasi. Jadi transition itu sebenarnya memberikan efek delay dari satu titik ke titik lainnya, gitu ya. Maksudnya apa sih bang? Lu ngomong nggak jelas gitu ya. Nah, ini gue jelasin nih ya. Kalau kita tambahin transition, lihat. Bentar. Outline-nya ada yang hitam tadi ya. Nah, oke. Teman-teman lihat kan? Ada hitamnya tadi loh. Apa karena bordernya juga ada ya? Oh gitu, Kak. Ngerti gue. Bentar ya. Gue mau pastiin dulu nih outline-nya nggak ada nih ya. Tadi lu ngerasa nggak sih kayak ada hitamnya? Nah itu. Ada hitamnya ya guys ya. Nah, hitamnya itu gimana hilanginnya nih? Gimana? Gini bukan sih? Ntar ya. Ntar. Seperti biasa, kalau kita pusing, kita nanya teman ya. Nah, ini gue lagi mencoba nanya teman ya. Kenapa ini? Kayaknya risetnya yang belum bersih sih ini. Tidak apa-apa, tidak perlu panik. Kenapa buttonnya ini warna hitamnya hilang ya? Adanya. Perlu dikasih paham sama Kak Game. Bang ajarin pakai Bootstrap. Itu pakai Href atau belum? Bisa bang kalau untuk mas saya bang ada web yang pernah lu buat inspek aja bang. Betul. Kita inspek aja. Inspek ini apa? Jadi kita tuh bisa mengecek sebenarnya ini nih. Ada apa ya button ini? Kita bisa lihat gitu. Padahal border sudah di none loh. Outline? Aman?
Oh. Ngerti. Ini terjadi karena memang kosong dari awal. Jadi kita harus mungkin kasih kayak gini kali. Tadi tuh kan dikasih non. Kayaknya non tuh nggak bisa deh. Kayaknya dari awal mungkin hitam atau apa gitu. Jadi outline-nya dikasih putih aja guys ya. Jadi di button ini kita kasih outline-nya putih ya. Outline-nya putih. Atau kalau transparan bisa nggak ya? Nah, transparan aja. Supaya nggak by default kayaknya fallback-nya hitam gitu ya. Nah, ini penting guys ya. Jadi outline-nya jangan dibikin non, tapi dibikin solid, transparan, supaya efeknya jadi kayak gini guys. Nah, cakep ya? Ting, ting. Nah gitu. Ting, 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 ting. Gitu. Dengan hanya sentuhan dikit, kecil banget tadi kita lihat, cuman menambah sebuah hover, dan tambahin transition 0,3 mungkin. Kalau nggak mau lebih lambat. Jadi kalau semakin gede itu semakin lambat nih. Kalau misalnya gue kasih 10 second, ini teman-teman keburu wisuda ya. Oh, lama sekali. Keburu wisuda. Oke? Jadi lebih enak kasih 0,5S, menurut gue sudah cukup. Nah, 0,5S mungkin cukup. Atau kalau mau lebih cepat lagi 0,3S. Goks. Terima kasih Mas Daryo ya. Oke. Showreel-nya, nah sekarang kita bikin yang showreel ya. Yang showreel gue mau kalau misalnya di hover, ya, di hover, teman-teman itu bikin sama juga showreel. Sekarang gue mau background color-nya yang warnanya primary. Kayak gini. Jadi kalau di hover, salah bang ya. Border radiusnya, border radiusnya berarti gue pindahin ke border atas aja ya. Jadi semuanya punyain bentuk yang mirip. Jadi gue nggak usah copy paste. Betul? Udah di showreel. Looks good brother. Tapi paddingnya kurang dapet nih. Paddingnya berarti bisa kita contek nih. Kita copy ya. Nah, kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Nah, nanti stylingannya mirip. Kalau di hover, yang ini satu jadi outline, yang satu ini dari ghost menjadi solid. Linknya di mana bang? Nggak ada link yang ini ya. Ini VS Code lokal saya di laptop saya. Nanti saya upload ya. Nanti saya kasih GitHub kali. Padding itu apa bang? Nah, teman-teman, padding itu apa? Padding itu gua kasih gambar ya. Ini sering banget teman-teman bingung. Gak apa-apa, gue jelasin ulang. Padding itu adalah row hitam. Ya. Padding itu memberikan space di dalam box-nya. Inner space atau jarak dalam. Kalau margin itu adalah jarak dari satu elemen dengan elemen lainnya. Gitu. Oke? Itu bedanya. Jadi kalau mau pakai margin, lu pasang untuk dari satu elemen untuk elemen lainnya. Kalau padding tuh di dalam kotaknya. Nah, itu kasih space, lu makanya padding. Begitu. Oke? Lanjut. Buat tutorial di YouTube, siap bang. Nah, kalau udah, kita lihat ya nih. Tidak simetris. A, E, J, A, Y. Anjay. Ya. Sebelum tidak simetris ini kita bahas, kita akan masukkan sebuah image ya. Kita cari dulu di Google, misalnya interior design asset. Sekali lagi jangan contohin gue. Jadi ada beberapa aset itu yang memang lu harus bayar. Atau ada beberapa aset yang memang nggak bisa lu pakai secara gratis. Tapi ini untuk kebutuhan demo aja, gue akan pakai cara yang sederhana ya. Bukan sederhana maksud gue, itu pakai cara yang cepet. Karena kalau gue, ntar ya gue lagi mikir nih nyari ya, sabar ya, gue nggak bisa kerja multitasking ya guys, bentar ya. Jangan maksa-maksa ya guys ya. Ya, canda-canda. Kita akan cari foto yang sekiranya nih, tidak membuat kegaduhan dunia maya ya. Ini apa ya? Open image. Nah kita cari foto, ini, coba kita pakai ini ya. Pakai free pick bisa, pakai unsplash juga bisa. Gua pakai foto ini aja. Oke? Kalau Udin ya, kalau Udin kita akan masukkan di dalam sini. Jadi kita akan bikin sebuah image. SRC-nya apa? SRC. Jadi ini adalah elemen baru ya.
Kalau mau menampilkan foto tuh bisa di elemen namanya IMG. IMMMGGG, image ya. Lu masukin SRC di sini, nah ketutup dengan muka ganteng gue ya. Lu masukin ALT. ALT ini apa? Fallback. Fallback itu apa ya? Sederhananya bisa dibilang kalau image-nya nggak nampil, nanti akan tampil teks ini. Atau untuk Google, setahu gue SEO-nya jadi tahu bahwa image ini tuh description-nya apa metadatanya gitu. SRC to source. Thank you Ray. Ya. Misalnya ini adalah hero image. Hero kayak sudah image deh, misal. Nah, jebret. Image segede ini. Lu mau jualan foto apa mau bikin web gitu ya? Nah, teman-teman jangan pusing, jangan ragu, pegangan tangan. Pegang. Ya, bergandengan tangan kita akan menyelesaikan masalah ini ya. Kita akan bikin image ini memiliki ukuran tinggi yang sudah kita tentukan dari awal. Image itu bisa kita pakai property CSS, namanya apa? Image. Width sama image. Nah, lu bisa atur nih ukurannya mau gimana nih, selebarnya apa nih. Selebar ini cukup? Atau ini cukup? 40? Habis itu H-nya gua tambahin jadi 20 rem ya guys. Gede kali, Wak ya. Nah, bagi yang nggak tahu rem itu apa? Rem itu tuh sebuah satuan responsif yang dimana dia melihat ukuran satuan berdasarkan gedenya sebuah tab browser tersebut atau dokumen. Jadi satu rem itu gua nggak tahu hitungannya, tapi intinya rem tuh root EM. Jadi dia tuh melihat satu keseluruhan web ini. Kalau EM dia tuh melihat parent-nya. Kalau parent-nya ukurannya 800 px, berarti 1 M mungkin satu dari 800 px itu. Enak PX atau rem? Enaknya sih bakmi. Canda. Ya, kalau menurut gue sih pakai rem. Karena kalau pakai satuan yang bersifat absolut, ini kan satuan-satuan absolut ya, misalnya PX ini. Kalau padding gue nggak masalah kayaknya PX itu ya. Bisa juga sih pakai rem. Tapi rem tuh biasa dipakai oleh font, ukuran-ukuran kayak gini mungkin rem juga aman gitu. Jadi kalau gue sih lebih enak rem. Border radiusnya sensei. Siap. Bang asik nganu. Asik mantap. Ya. Border radius. Ya. 8 px dulu kita kasih. Aman guys. Aman. Aman boleh. Ya. Nah kalau udin kita bikin object fit dulu. Cover ya. Nah dengan object fit cover. Oh ternyata nggak butuh ya. Image-nya sudah terpampang nyata. Bagus cakep. Nah, gitu ya. Coba kita ganti 20. Gini aja. Ini kayaknya fotonya lebih gede di bawah ya. Jadi dia tuh kayak semacam persegi gitu, setahu gue. Iya nggak sih? Nah, dia nih kayak gini nih fotonya tuh ya. Lebih kayak persegi. Nah, gitu ya. Nah, lebih kayak persegi kayak gini nih. Mungkin image width-nya lebih kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat ini belum selesai ya. Pertama-tama, fotonya dia itu ada teks. Teksnya nanti kita coba bikin ya. Nah, gimana cara kita bikin itu? Kita balut dulu image dalam sebuah div. Oke? Nanti gue jelasin ya. Habis itu di dalam div ini gue akan bikin sebuah kelas namanya hero container. Maksudnya apa? Jadi div ini akan menyelubungi image ya. Nanti kita akan bikin teks ini kalau sempat. Gue tuh live sampai jam berapa ya? 9.30 kali ya. CSS ada aspek rasio nggak bang? CSS ada aspek rasio. Oh ya betul banget. Kalian bisa pakai namanya aspek rasio. Aspek rasio nih membuat supaya dia rasionya cakep ya. 3,2, 3/2 atau ini kayak TV nggak ya? 1/2 gitu. Bisa juga pakai aspek rasio ya. Kok ini warnanya nggak hitam ya? Nah, tapi kan kita nggak butuh ya. Kita pakai object fit cover dulu aja. Nggak pakai framework. Saya nggak pakai framework ya. Terima kasih teman-teman yang sudah follow, yang sudah share ya. Aduh, gue minum dulu. Mulai agak kunang-kunang pala gue. Pagi ngoding, siang ngoding, sore ngoding, malam ngoding, kita gas ya. Sampai berak pun. Boleh ngomong itu nggak ya? Keluar kode-kode. Sambil gue pegang HP gue dulu ya guys ya. Istirahat dulu bang. Anjay, istirahat. Sabar. Hari ini gue memang live-nya nggak terlalu lama kayaknya. Paling mentok sampai jam 10 banget lah. Selanjutnya gue akan bang, videonya diupload di YouTube nggak? Yang ini kayaknya gue usahain. Bisa nggak lah ya? Bisa lah harusnya.
Nanti gue upload. Banyak kok live record sebelumnya yang belum gue upload. Tapi karena kebanyakan mengumpat saya tuh, mulutnya yang susah dijaga ya. Oke, kita lanjut. Lanjut apa ya? Nah, image ya. Nah, image-nya nih kalau teman-teman lihat, ada, gue rasa sih pakai shadow cakep sih. Menurut lu gimana nih? Jadi kita tambahin shadow aja nih, biar ada semacam, apa nih, semacam apa ya, ada kedalaman. Ya. Dengan kedalaman ini, kita bisa tambahkan namanya box shadow. Tadi itu apa websitenya teman-teman pasti sudah tahu. Yang sering banget nonton gue live namanya Box Shadow Dev ya. Ya, Hello World. Bang live di YouTube ya? Enggak live di YouTube, di TikTok. Kita tambahin box shadow di sini everybody. Nah, nanti ada memberikan semacam efek ya. Nah, ini yang bikin lu fotonya jadi lebih nonjol ya. Oke. Kalau udah Udin Adan Udin ya. Ini tuh kan sudah ya ditambahin box shadow. Nah, sekarang kita akan tambahin teks. Ini tipsnya. Oke. Tipsnya adalah, nih, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Cuman yang nonton live gue aja yang bisa, yang tahu ya. Ini gue kasih tahu. Namanya tuh position absolute ya. Jadi, kita akan menaruh sebuah namanya position absolute. Karena kalau teman-teman lihat, ini adalah sebuah layout yang tanda kutip bukan tidak biasa sih. Cuma maksudnya secara teknikal ini tidak umum. Bukan tidak umum juga. Maksudnya tidak persis selain satu line gitu. Bentar. Live gue mau dimatiin oleh TikTok lagi nih. Karena gue nggak ada activity katanya. Oke, lanjut. Nah, karena kita mau bikin teksnya di dalam foto ini, banyak approach-nya. Teman-teman bisa menggunakan apa ya? Font, habis itu dibikin Z-index atau lebih depan, habis itu ditaruh di ujung. Nah, gimana caranya bikin kayak gitu? Caranya adalah dengan memasukkan atau di hero container ini tuh ya, kita bikin dia jadi relatif. Nah, maksudnya relatif tuh apa? Position tuh ada banyak, static, relatif, fix, absolute, sticky gitu. Nah, kita akan pakai yang absolute. Absolute-nya apa? Absolute tuh pasti. Dimana lu bisa memposisikan sebuah elemen dengan tanda kutip menabrak elemen belakangnya atau elemen lainnya dalam satu container atau dalam satu wrapper. Gitu. Dengan lu menaruh position absolute, lu akan bisa atur posisi teksnya di mana aja selama di dalam kontainer tersebut. Nah, tapi persyaratannya adalah elemen parent-nya atau elemen yang membungkus si teks tersebut harus relatif. Gitu. Berapa jam ini jam sampai live sampai besok pagi. Canda, besok Jumat masih kerja. Oke? Nah, kalau udah sekarang kita bikin satu namanya hero container. Supaya kita bisa menggunakan absolute, kita harus memasang hero container div tadi dengan position relatif, ya. Makanya tadi gue bilang, kenapa kita harus pakai div? Supaya kita bisa memasukkan teks di dalam image-nya. Karena div class hero container itu adalah wrapper bagi image. Nah, kalau misalnya teksnya itu nggak di-wrap dalam sebuah div, nanti teksnya itu nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi kita mau bikin itu terisolasi gitu. Keren banget mas, bisa aja loh. Ya. Kalau udah, sekarang kita coba tambahin P di sini, oke? P di sini adalah book table ya. Misalnya kita masukin satu teks saja dulu. Nah, nanti teman-teman kalau mau nambahin bebas. Nah, teman-teman lihat, book table-nya ada di bawah sini ya. Nah, supaya bisa book table ini absolute, teman-teman, kita akan tambahkan di hero container ini. Bisa nggak ya? Gua pun ragu. Position absolute. Absolute. Absolute revo ya. Bottom-nya 0. Nah, lihat nggak? Lihat nggak? Lihat nggak perbedaannya? Ya? Nah, tadi gua ulang ya. Position sudah absolute. Nah, kalau kayak gini kita inspect elemen dulu ya. Nah, karena dia posisinya absolute dan kita belum set posisinya di mana. Nah, dia tuh terpisah, guys. Teks sama foto gitu ya, terpisah. Nah, supaya dia tidak terpisah menyatu bagaikan hubungan suami istri, maksudnya hubungan sah ya gitu ya. Gue tuh suka salah ngomong nih. Gue takut deh kadang di band. Tapi ya udah ke band sekali. Nah, dengan menggunakan bottom 0, maka dia itu memposisikan teksnya itu
bottomnya paling bawah, ya. Kalau misalnya teman-teman ganti jadi 5, nggak bisa ya, 5px mungkin. 10px. Nah, dia akan makin naik ya. Jadi pakai px ya. Gua pakai bottom 0 supaya dia di bawah. Oke? Habis itu kita tambahin left. 4px kali supaya nggak terlalu mepet. Nah, teman-teman lihat ya. 16px juga bisa di sini. Nah, habis itu colornya kita ubah jadi white. Colornya white agak susah ya. Susah kebaca sih itu. Atau ya kita bisa kayak gini guys. Ya, kita bisa P ini kita bikin dalam satu div lagi. Nah, div-nya ini apa? Div-nya ini adalah misalnya footer text. Footer text kayak gini. Nah, jadi footer text ini kita bikin warnanya jadi lebih apa nih? Footer text ya. Kita bikin background color-nya jadi warna putih misal. Ya. Habis itu di dalam footer text ini kita masukin paragraf. Habis itu kok nggak nyala ya? Footer text dalam hero container. Background color-nya putih. Udah kan ya? Thank you Su Santuy. Di pikiranku PX padding sumbu X. PX tuh pixel. Footer text udah. Meledak kan nih? Footer text. Oh, sorry. Ini positionnya absolute-nya di sini berarti. Absolute revo. Nah, udah nih ya. Background color-nya putih kayak gini, udah. Kita tambahkan apa? Width-nya 100%. Misal. Nah, udah mentok tuh harusnya. Tapi dia keluar tuh ya. Kita bisa tambahin apa? Overflow hidden. Salah saya. Bukan di situ. Bentar. Ini gue lagi asik nih. Sabar. Gue jelasin ya. Sabar ya. Ini nih masih ada nggak sih teksnya? Bentar. Ini kenapa nyenjolos ya? Nyenjolos. Nah ini lihat width-nya nyenjolos ya. Mentok ya. Nggak boleh nih. Overflow hidden-nya berarti gue taruh di sini. Ini bener nih. Harusnya sih bener kayak gini ya. Overflow hidden. Enggak deh, salah. Nantilah kita benerin ntar. Gua cek dulu nih. Nah, nih dah. Nah, nih pas nih ya. Nah, kayak gini guys ya. Kalau udah, kalian lihat nih. Ditambahin footer text-nya overflow hidden. Untuk apa? Supaya dia itu ngikutin bordernya. Apa gua salah ya? Oh, itu image-nya ya? How about without background color? Itu ada left, Mas? Iya, ada left. Bedanya pakai Tailwind sama Vanilla, saya tahu, Bang. Bentar, guys. Gue mau lihat ini footer text bawahnya. Tadi ada yang bilang, how about tidak without background color? Bisa. Kalau nggak pakai background color, kita ubah image-nya. Itu opacity-nya jadi lebih rendah. Ya. Kita bisa pakai filter, opacity kalau nggak salah. Opacity-nya misalnya 30%. Jadi lebih redup. Ya, jadi bisa lebih redup, misalnya 80%. Gitu, habis itu nanti teksnya yang ini aja ya. Di sini teksnya, berarti footer teksnya nggak usah dulu di sini. Nah, habis itu kita tambahin left. Tada, sudah ada teks di bawah. Oh ya, grayscale. Grayscale ya, grayscale gini kan. Grayscale gini kan. Sugo ini ara-ara. Ini lebih mending. Mendingan pakai grayscale juga bagus sih. Kasih left aja, Bang. Oh ya, padding juga bisa. Kasih padding left ya. Kayak gini ya. Iya, boleh juga nggak usah pakai left. Gitu guys, kita sudah bisa bikin teks, habis itu kita sudah bikin teksnya di dalam foto, tinggal kalian otak-atik dikit lagi, ya. Ya, habis itu kita lanjut ke
Kalau kalian lihat ini kan nggak simetris ya, teks dan image-nya. Nah, supaya itu simetris teman-teman, ada yang bisa bantu gua nggak kira-kira supaya dia ini ke tengah. Nah, itu pakai apa? Kira-kira kayak gimana tuh? Align item, halo sang penyereskom, item center, betul banget, pinter. Align items center. Tada, jadi deh, dia ke tengah. Dan kita akan bikin teks ini jadi lebih balance. Balance itu apa? Rasa manis dan asinnya pas. Waduh, bercanda mulu, bangke gitu ya. Nah, di dalam main page, kita tuh bisa atur text wrap ya kalau nggak salah. Wrap balance kah? Ini bukan ya? Nah, dengan menambahkan text wrap, jadi dia lebih balance teksnya. Dia tahu kapan harus memenuhi, pokoknya secara apa ya? Secara estetika tuh dia balance. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, text wrap balance ini dipakai jangan di semua tempat. Jangan taruh di body, dimasukin text wrap balance, biar semuanya balance. Itu bekerja, cuman itu membuat website lu akan lebih nge-lag. Karena text wrap balance ini ada perhitungan matematis di belakangnya yang kita nggak tahu, yang sudah dibikin oleh orang-orang hebat sana, yang kita hanya perlu pakai langsung gitu. Jadi gunakanlah sebutunya. Oke? Kalau udah, saya rasa nih H1 sama P-nya ini H1-nya kurang gede ya. Padahal udah H1 ya. Nah, jadi gua akan tambahin H1 di sini. Gua akan tambahin font size-nya jadi lebih gede ya, 10 rem coba. Anjing. Sorry. Gede banget, agak kaget. Maaf TikTok. Maaf TikTok, nggak bermaksud. Oke? Nggak bermaksud sumpah. Jangan ban gue. Nah, kalau misalnya teman-teman tambahin H1 di sini, di dalam main page, maka H1-nya memiliki font size-nya lebih gede, 3 rem. Oke, toxic. Jangan report guys. Jangan report. Udah deh. Kita tadi baru live sejam. Sudah bisa membuat tanda kutip, navbar, dan juga teks yang ini nih. Walaupun ini bisa lebih baik ya kita. Cuman ya gue anggap ini sudah cukup sampai sini dulu. Kalian sudah bisa bikin teks dengan font yang cakep. Abis itu kalian sudah... Ini kayaknya paddingnya kegedean nih. Atau margin tuh. Oh margin. Oke margin deh. Nah tuh marginnya kebanyakan. Kita matiin marginnya. Udah deh. Jadi dengan kayak gini kalian sudah bisa bikin 1 jam aja sehari sudah bisa bikin kayak gini dengan layout flexbox, dan menurut gua agak mirip sih dengan hasilnya ya. Paling ada perlu di tweak dikit mungkin dari ketebalan font. Coba kita atur ya font weight-nya jangan terlalu tebal kali ya. Coba dengan 500, bisa 400. Nah, kalau mau ngatur ketebalan tuh di font weight namanya, berat font. Keren. Terima kasih Mas Daryo. Gua follow lu bang. Thank you banget Barley. Kak jelasin M sama rem dong. Gua follow iya Barley, thank you. Nah, tadi mau jelasin rem sama M ya. Oke. Ini rem vs M. Kira-kira kalau gua jualan habis ini tuh orang-orang pada marah nggak ya? Gak usah lah. Nanti aja lain kali. Jadi M itu memungkinkan ukuran suatu elemen relatif terhadap ukuran font elemen induknya. Jadi itu dia tuh ngikutin elemen induknya. Nah, kalau RM itu root. Nah, itu tuh dia tuh ngikutin dengan dokumen utamanya. Dokumen utama itu apa? Website dari keseluruhan ini. Itu bedanya itu doang sih. Jadi kalau M mungkin bisa lebih kecil. Live-nya kapan aja, Bang? Mungkin minggu ini gua live di hari Sabtu atau Minggu malam, mungkin ya. Coba jualannya janji, Bang. Jangan buka. Kang Kojoy, selamat datang. Terima kasih teman-teman yang sudah membuat komen yang lucu-lucu Kang Kojoy. Woi, memang Kang Kojoy nih, jangan jualan buku, nggak rame, jualan janji. Bagi teman-teman yang memilih saya sebagai content creator TikTok, saya berjanji untuk memperkaya diri sendiri. Kan janji yang sangat real ya. It's lovely bang, ulangin yang footer text. Gua nggak pakai footer text lagi udah. Ya, yang footer text ini sudah gua nggak pakai lagi. Oke. Nah, ini kan kita kan mau bikin sebuah produk ya, halaman landing page. Nanti gue akan push di GitHub. Jelaskan macam-macam position. Ada position back, belakang, jaga keeper gitu ya. Aku mau spray gratis. Nanti mungkin gue akan upload ini di GitHub. Jadi gue nggak akan dalam bentuk zip. Jadi nanti kalian bisa
git clone dan sebagainya, tapi itu nanti. GitHub gue Ruli Strip Saputra 15. Bentar ya, gue amankan dulu ya. Atau gue sekarang langsung bikin GitHub-nya aja deh ya. Enggak lah, nggak usah. Bentar, gue mau tutup dulu nih, ada info-info orang penting kayak gimana gitu. Kan gue kan orang penting ya. Kalau orang penting tuh kayak banyak informasi yang perlu gue harus hapus, tutup dulu ya. Jadi gue harus hapus email kantor. Kenapa juga harus ada email kantor di GitHub gue? Habis itu, tapi kan kalau kalian akses kan juga ketahuan juga ya. Ya udahlah ya. Nih, ini GitHub gue nih. Tutup dulu. Au. Sambil gue benerin dulu ya GitHub profile gue. Kenapa tiba-tiba email itu harus nampil? Nah, pasti lu gak bisa mikir GitHub. Ya, canda ya GitHub. I love you GitHub. I love you. Info GitHub, ya. Sabar ya, Dek ya. Sabar. Gimana sih? Ya nantilah gue hapus email gue. Full ijo lah. Lu kalau gue buka nih single sign on ini ijo semua tiap hari ya. Yes. Taruh di biotik. Ini GitHub gue. Ini GitHub gue. Mana GitHub kalian? Anjay. Sekarang kita akan bikin GitHub-nya ya guys ya. Jadi kalau kalian ada minta, bang, minta template. Pala kau template ya. Ini bukan template ya. Ini tempat belajar. Atau, bang, pakai AI juga cepet. Pengen gua hantem palanya. Canda ya. Bang, foto di GitHub tahun kapan itu? Tahun saya sebelum mengenal betapa mencari uang itu susah dan harga rumah BSD sungguh tidak wajar dan sekitarnya. Nah itulah, tahun itu kayak 2019 mungkin. Interior landing page ya. Bagi teman-teman, bang, itu GitHub kayak gimana? Belajar dulu ya guys ya. Gue kayaknya nggak bisa gue cover di sini semuanya. Oke, kita akan git. Kayak gue habis makan apa gitu ya. Tiba-tiba bersemangat pas udah mau selesai. Kita git init dulu. Habis itu kita git add remote. Git remote add origin. Ya. Nah, tapi sebelum itu, wah udah 9:30 aja. Pindah ke desa aja bang. Bentar dah, ini nape dah. Oh, ke double anjir. Nah udah. Sebelum itu gua akan tambahin dulu readme ya. Teman-teman baca ya. Baca ini dulu ya. Maksud gue daripada nanya, lebih enak dibaca dulu. Nggak apa-apa ya guys. Tolong baca kalau mau jalanin ini. Oh, wow. Nice bro. Cara install npme. Bentar ya guys, sambil gue bikin dokumentasi nih. Persyaratan berpenampilan menarik. Oh bukan ya. Memiliki Node.js. Bisa pakai NVM. Nah, gimana cara dan install NVM? Nah, gua akan kasih linknya ya guys ya. How to install NVM. Nah, gua kasih kalian full semuanya. Full. Nih, gua kasih linknya ya. Bisa pakai bisa pakai NVM. NVM gini nggak ya? Gue lupa dah. Linknya tuh yang kotak atau apa ya? Bisa pakai NVM. Habis itu ini udah deh. Kalau udah tinggal npmi. Habis npmi bisa npm fit. Nah, udah deh. Coba kita lihat previewnya everybody. Preview. Kita buka preview. Kebalik. Kocak. Nih, ya. Belajar apa nih, Bang? Jelasin, Bang, NVM itu apa, Bang? Nah, gua kasih linknya itu udah ya. Bentar. Nah, ini bisa pakai NVM, cara installnya npmi. Oh, salah. Cara installnya npmi. Kalau
cara jalanin npm vt. Nah, ini jelas nih dah. Ntar ya, gue push dulu ya. Git add, git commit, fit, add, landing page. Itu kita git push. Bentar. Node module saya kemasukan anjir. Bentar. Goblok. Aduh. Oke, gua get reset dulu. Git reset. Aduh, gua ngomong kasar lagi. Git reset, soft. Kok nggak hilang? Git reset soft. Git reset. Git status. Wah, ini nih. Jalanin aja dulu, mati kemudian. Sabar ya, guys. Bentar ya. Ini node modulesnya nih bener kan ya? Apa gua hapus dulu kali ya? Cara kurang aja, pakai cara kurang ya. Get it, git commit, fix, remove node modules ya. Nah, kita bisa push ke master. Iya, pakai cara kurang. Maaf ya guys ya. Gitnya juga ke commit ya? Oh enggak deh, gitnya nggak ke commit. Ada bug, masih ada bug di readme-nya. Kenapa ada bash ini? Oh, kocak. Kayak gini kocak. Gini ya. Git add, git commit, fix, markdown. Sorry ya, tadi saya tidak menggunakan cara yang baik, tapi nggak apa-apa, nggak perlu ragu. Akui kesalahan dan minta maaf. Karena lebih minta maaf daripada minta izin. Udah deh, kalian bisa pakai. Kita nggak lihat kok. Udah lah Zun. Algoritma pemrograman penting. Penting banget. Coba lihat tampilan webnya. Boleh. Kayak gini. Kita bentar lagi akan selesai. Teman-teman, gue akan selesaikan live ini bentar lagi. Thank you banget ya sekali lagi yang sudah follow, yang sudah nonton. Izinkan saya jualan buku. Bagi teman-teman yang belum follow, boleh banget di-follow dulu aja biar nggak ketinggalan kalau gue live ataupun gue share konten. Karena di minggu depan gue akan share sebuah semacam kupon promo bagi teman-teman yang mau daftar bukan bootcamp sih, kelas full stack JavaScript gitu. Nah itu gue akan share kode promonya dan berbagai halnya gitu. Jadi gue minta support kalian. Kalau misalnya kalian lagi nyari kelas bingung, ya udah. Aku udah follow 2 kali mah. Berarti lu unfollow saying ya pinter, tapi nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang sudah meramaikan. Dan di sini gue juga jualan buku, ya, jualan buku yang basic. Jadi bagi teman-teman yang benar-benar basic banget, yang belum pernah belajar ngoding sama sekali atau sangat ingin mencoba itu, nah kalian boleh banget untuk beli buku ini. Karena pertama ini buku bahasa Indonesia. Kalau kalian nggak mau beli buku bahasa Indonesia, juga nggak masalah, itu kan pilihan kalian, ini duit kalian nih. Kalian juga bisa belajar di roadmap. Bad Gateway anjir. Anjir websitenya Bad Gateway, kocak. Kalian bisa akses namanya roadmap.sa. Roadmap.sa insiden guys. Beli guys. Iya, jadi kalau misalnya kalian mau belajar dari basic, misalnya nggak perlu harus nunggu gue live, kalian bisa beli buku itu. Dan kalau misalnya setelah buku itu, gua cukup yakin sih kayaknya kalau kalian baca buku itu full, kalian sudah bisa bikin HTML, CSS, JavaScript basic. Dan ada PHP-nya. Gitu. Gue izin jualan di ending sesi. Semoga nggak keberatan teman-teman. Udah laku ya?
Gue tuh sebenarnya kurang tahu sih buku gue tuh dibeli atau enggak ya. Tapi nggak apa-apa, semoga bermanfaat bukunya ya. Kata-kata hari ini. Seperti biasa saya tuh terinspirasi dari teman-teman kantor saya. Yang mana tapi ya? Oh ini. Tapi ini agak dark ya. Nah, teman kantor saya berkata nggak motivasi ini. Oke, ada dua lah. Dua kata-kata hari ini ya. Satu yang motivasi, satu yang enggak. Bentar-bentar, ada pertanyaan menarik nih. Todoroki Nimble. Hai Bang, gimana pendapat lu sama teman-teman tech yang banyak kena layoff? Gua sangat merasa ya say sorry lah gitu, kayak teman-teman merasakan atau terdampak oleh layoff, dan semua pegawai yang bekerja di tech pun pasti akan merasakan hal yang sama gitu, kayak ketakutan akan layoff gitu. Cuman ya mau gimana lagi gitu, kan bukan punya kita perusahaannya gitu. Yang bisa kita lakukan ya meningkatkan diri kali ya, tanda kutip agak sedikit berpasrah juga, karena kan ya kita tahu lah pasti pertimbangannya gimana gitu. Cuman sekali lagi bagi teman-teman yang kena layoff, jangan bersedih. Mungkin itu sebagai tantangan untuk kita semua di sini gitu. Yang kena layoff, dan tetap semangat kalau teman-teman yakin bahwa ini adalah kebahagiaan teman-teman bekerja di bagian tech industry, ngoding, berbagai hal, meeting, ngerjain ini itu, ya udah gas aja gitu. Pasti gue yakin kalau teman-teman memang secinta itu dengan kerjaannya, pasti akan bertemu dengan perusahaan yang bisa tahu bahwa ya memang lu se-happy itu ngerjain itu gitu. Jadi bagi teman-teman yang kena layoff, semangat teman-teman. Semoga kalian bisa dapat tempat kerja yang lebih oke lagi dari yang sekarang. Dan ya, kalau misalnya sampai gue kena layoff, gue nggak tahu, mungkin perasaannya akan sangat menyedihkan gitu. Dan kata-kata semangat juga nggak akan memberikan efek yang signifikan juga terhadap perasaan lu gitu. Jadi bagi yang kena layoff, sekali lagi semangat. Ya gue cuma bisa bilang semangat. Layoff itu apa? Layoff itu tuh dipecat ya. Jadi semua pegawai tech mungkin sekarang lagi was-was mungkin. Di e-commerce kan sering banget bahas soal layoff, tapi ya udah gitu. Kayak mau gimana lagi gitu. Sudah terjadi ya terjadi gitu. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita tingkatkan aja performance kita gitu. Kita belajar lebih banyak aja gitu. Sampai di titik ya nggak tahu juga sih ya layoff tuh ya. Gue belum pernah merasakan dan semoga nggak merasakan. Tapi itu sangat bikin deg-degan lah. Nggak bikin tenang dalam kerjaan juga. Cuman ya enjoy lah. Ya. Enjoy lah selama lu bisa di kantor itu, enjoy aja lah. Dan kalau misalnya teman-teman memang cari kerjaan dan connect dengan LinkedIn gue dan sedang open to work, ya gue akan seusaha mungkin gue akan support kasih reaction. Mungkin connection recruiter gue yang mungkin gak sebanyak itu akan melihat kalian. Tetaplah terus membuat portofolio ya guys. Aman bang, titik akhir seorang programmer adalah Gus Farmer. Follow, lanjut bang. Sering-sering live bang. Diusahakan sering-sering live ya. Semoga tenaga saya masih ada ya. Terima kasih Mas Daryo. Pindah ke Surabaya, Sensei. Aduh, saya suka Jakarta dan BSD. Gue lagi berusaha nih bekerja keras untuk punya rumah di BSD ya. Walaupun kadang gue merasa tahan. Thank you bang buat insight-nya. Connect LinkedIn dong. Boleh, Ruli Saputra. LinkedIn-nya di mana, Ruli Saputra? Kita saling connect juga boleh. Nanti kita bisa saling support. Kalau misalnya teman-teman cari kerjaan, kita saling kasih reaction. Ya. Biar semua orang software engineer bisa dapat kerjaan yang dia suka. Karena kerja dengan hal yang lu suka tuh, Infoloker, cek aja di LinkedIn Traveloka, lagi nyari kerjaan juga. Oh ya, kata-katanya. Ada dua kata-katanya, tadi yang sudah motivasi ya. Yang tidak motivasinya ini. Kadang tuh hidup tuh bagaikan roda. Kadang di bawah, kadang lebih bawah lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita seru-seru aja. Oke, padahal lo segunung bang. Pahala lo segunung. Wih, terima kasih lo Fajri. Gue nggak hitung sih pahala gue. Kayak gue. Tapi makasih. Kadang kempes di jalan. Ya. Kece banget. Terima kasih semuanya ya. Salam kesehatan. Bukan konten TikTok gue kesehatan ya. Salam ngoding. Terima kasih telah nonton live gue. Hari ini rame banget. Terima kasih. LinkedIn mana? LinkedIn-nya Ruli Saputra. Ada di GitHub juga gue. Di GitHub gue ya. Ya.
Semoga besok yang kerja diberikan semangat karena besok hari Jumat. Yang belum dapat kerja, semoga dicepatkan dapat kerja supaya bisa dapat kerja. Jangan cuma diem doang ya teman-teman, bikin banyak portofolio. Kalau mau ngoding, sekali lagi, kalau mau ternak lele juga pilihan kalian. Tetap ngoding, publish di LinkedIn. Ngoding, publish di LinkedIn, publish di Twitter ya. Karena orang mana tahu lu jago kalau lu nggak ngomong ya. Anjay. Gue kayak ngomong kayak gini tuh berasa gue kayak sudah di gunung atas tinggi gitu loh. Bacot ya. Kan ngomong boleh dong ngomong. Gitu dong ya. See you. Biasa di ending gue bacot banget ya. Gue merasa kadang gue terlalu bacot ya. Oke, terima kasih. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi kalian ya. Follow bagi yang belum follow. Beli buku, beli yang beli buku. Dan kalau kalian punya event-event yang mau mengundang atau membuat workshop atau webinar soal ngoding, front-end engineer, dan pengalaman-pengalaman yang seru dan antik, bisa DM gue. Tenang, harga bisa diatur ya. Tapi Jabodetabek aja. Ya. Kalau di luar Jabodetabek, berat di anggaran kalian ya. Kalian harus beliin gue tiket ya. Kerja di tech ya mas, tech malele. Itu adalah kalimat untuk malam ini. Kerja di tech mana? Di tech malele. Ternak lele maksudnya. Thank you semuanya. Bye.